dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudra Indonesia Selatan. Pada kesempatan kali ini mengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik, dan pada kesempatan kali ini akan menguraikan rencana pembelajaran semester atau RPS pada semester pertama ini dengan mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik bobot 3 SKS dan merupakan rukun mata kuliah yang wajib. Dalam penyampaian RPS ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, ya, di mana pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas yang berkaitan dengan paradigma administrasi publik, di mana perkembangan administrasi publik ini sangat pesat, ya, dari hari ke hari. Perkembangan administrasi publik ini yang menjadi sebuah pergeseran, yang menjadi warna, yang menjadi sebuah pergeseran dari hari ke hari. Ini dipengaruhi yang pertama adalah dengan satu, adanya teknologi, adanya perkembangan teknologi. Terus yang kedua adalah perubahan sosial. Ini salah satu yang menjadi perubahan atau pergeseran tentang administrasi publik. Nah, kemudian juga dalam pertemuan kali ini bahwa pergeseran administrasi publik di awal abad 19 hingga abad ke-20 itu ada 3. Yang pertama adalah public paradigma or public administration. Yang kedua adalah paradigma new public management, dan yang ketiga adalah new public service. Jadi ada 3 ya. Ada pergeseran administrasi publik dari hari ke hari, administrasi publik gaya lama or public administration. Yang kedua adalah or public management, new public management, dan yang ketiga adalah new public service. Berarti ya, kalau new public service itu kekinian perkembangan pada hari ini. Tapi saya akan menyadul sama kalian, siapa tokoh administrasi? Tokoh administrasi publik siapa yang dari Prancis itu? Henry Fayol. Saya sudah menerangkan, catat itu di saudara-saudara. Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol itu adalah tokoh, ya, yang menjadi bapak administrasi. Itu kebangsaan Prancis, ya. Harus dicatat ya, agar kita tahu. Nah, jadi dalam paradigma ini yang menjadi sorotan publik ini, sehingga dari hari ke hari mendapatkan sebuah pergeseran yang sangat dahsyat karena dipengaruhi dengan ini adanya teknologi. Sekarang teknologi digital itu sudah masuk ke tiap-tiap desa. Itu menjadi pengaruh juga. Salah satunya sekarang ada yang namanya di Indonesia, yaitu e-government, electronic government. Artinya pelayanan kepada publik berdasarkan digital. Sekarang kan dengan online ya, apalagi dengan adanya perkuliahan, ya, perkuliahan online dengan adanya kemarin COVID-19 itu salah satunya, sehingga yang penting kita bisa jalan. Ini baik, yang selanjutnya. Nah, ini paradigma administrasi publik itu yang pertama adalah OPA. Lebih mengedepankan pada zaman dulu bagaimana tata kelola tata kelola pemerintahan itu. Yang pertama lebih mengarah kepada political theory, lebih mengarah kepada teori-teori yang berbasis politis, kepentingan-kepentingan politis.
Yang kedua adalah STIN, client and constituent. Jadi bagaimana pemerintah memberikan satu pelayanan kepada masyarakat itu berdasarkan klien. Kalau klien itu adalah seseorang yang sudah membangun hubungan yang erat. Jadi ada yang disebut dengan ya kayak inilah. Orang ya klien itu kalau dalam ilmu hukum. Jadi advokat dengan kliennya gitu kan. Jadi advokat memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan permintaan klien. Ya. Dulu pada masa-masa lama pemerintah memberikan satu pelayanan kepada masyarakat atas dasar kebutuhan masyarakat. Maka disebut dengan bottom up. Bottom up. Ya, kalau dari sini adalah top down. Nah, bagaimana ini? Jadi kalau saya gambarkan ya clear constituent ini adalah dengan bottom up. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu tentunya merupakan sebuah pelayanan. Yang ketiga adalah rawing. Rawing itu apa intinya rawing? Tahu. Mendayung. Apa mendayung itu? Tahu dayung? Apa? Artinya gini, jadi apa namanya bertangga, berjalan. Ya tidak begitu cepat, gitu kan? Beda dengan nanti kalau sana. Nah, ini adalah paradigma administrasi publik gaya lama. Yang selanjutnya adalah NPM, New Public Management, Economic Theory. Artinya pemerintah memberikan satu pelayanan kepada masyarakat itu berdasarkan teori bagaimana cara pemerintah mengelola negara ini berdasarkan teori ekonomi. Maka sebutnya economic theory. Berarti di situ ada profit orientasi keuntungan. Ketika sebuah perusahaan berdiri, maka dia hitung-hitung rugi dan untung. Nah, zaman dulu di pertengahan ini disebut New Public Management. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan New Public Management, artinya dengan cara perekonomian. Kalau berbicara perusahaan itu harus ada untung, ya, tidak boleh rugi. Nah, yang selanjutnya adalah yang menjadi sasarannya adalah ini apa disebut dengan customers. Apa disebut dengan customers? Pelanggan. Hampir mirip ya dengan klien dan konstituen. Nah, ini customer itu adalah bagaimana pemerintah berikan pelayanan kepada masyarakat itu berdasarkan permintaan pelanggan. Beda kan antara pelanggan dengan yang lain. Kemudian steering. Apa steering itu? Steer. Apa steer itu? Pengendali. Steer. Steering itu pengendalian. Sifatnya pola pelayanan publik yang dilakukan seperti itu NPM itu adalah New Public Management itu adalah dengan cara steering. Itu dikendalikan oleh pemerintah. Itu zaman Orde Baru di kita ini bagaimana status quo itu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi masyarakat hampir tidak diberi ruang untuk berikan sumbangsi kepada pemerintah. Tapi program-program repelita yang direncanakan pada masa pemerintahan Orde Baru, rencana umur 5 tahun itu adalah disetting dengan sedemikian rupa. Maka polanya adalah steering. Nah, berbeda dengan setelahnya reformasi dan perkembangan dunia, ini yang baru. Ini New Public Service. Nah, saya punya buku namanya New Public Service, ya, karangan apa namanya Den Haag. Ini bisa bukunya apa diambil bisa Den Haag. Kalau tidak salah ini 2007 ya. Nah, ini polanya. Dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan New Public Service, dasar hukumnya demokratik teori. Lebih mengedepankan demokrasi, membangun negara berdasarkan demokrasi, demos kratos, pemerintahan yang dibangun dari, oleh, dan untuk. Nah, maka polanya jadi balik. Kalau dulu itu adalah bottom up, sekarang ada mana? Top down. Jadi ke bawah. Maaf, ini terbalik. Kalau dulu ini ya, kalau dulu zaman ini adalah top down. Nah, sekarang ini adalah bottom up. Nah, berarti di sana mengedepankan demokratik teori.
mana demokrasi dari rakyat oleh. Nah makanya sekarang kalau melihat di pedesaan ini ada yang namanya musdus, musyawarah dusun, ada bangdes, musyawarah desa, kemudian ada rembang sampai ke munas. Ini jadi sekarang mah di era new public service ini adalah bagaimana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Jadi yang menentukan pembangunan itu adalah masyarakat. Dimusyawarahkan di tingkat desa, dibawa ke tingkat kecamatan, kemudian dibawa ke tingkat kabupaten. 1 tahun yang akan datang baru diputus. Jadi 1 tahun yang akan dilaksanakan oleh di masyarakat itu berdasarkan keinginan maka polanya adalah citizens. Ya, kalau citizens itu adalah kemasyarakatan, kerakyatan. Ya, beda citizen dengan customers. Kalau customers itu pelanggan, kalau citizen itu rakyat, maka sifatnya serving. Serving itu melayani, maka pola pemerintah pada hari ini dalam rangka peran publik itu serving, not customers. Serving, not customers. Kemudian value people, not just productivity. Kemudian juga ada seek the public interest. Ya. Jadi polanya sekarang harus seek the public interest. Artinya melihat kebutuhan masyarakat. Kemudian mengedepankan juga value people, not just productivity. Berbeda kalau di sini adalah kalau ini kan dari customer economic theory. Kalau economic theory bukan kalau economic theory adalah profit oriented. Kalau di NPS New Public Service adalah not just productivity, value people, not just productivity. Itulah yang disebut dengan paradigma di situ. Jadi paradigma di publik ini dari dulu sampai sekarang ada 3. OPA, Old Public Administration, NPM, New Public Service, New Public Management, dan NPS, New Public Service. Inilah pelayanan yang dapat diketahui pada belakangan ini tentang teori-teori yang berkaitan dengan administrasi publik. Baik, rekan-rekan sekalian, barangkali ada sampai di sini dulu sebelum dilanjut. Silakan kalau yang mau bertanya. Mau dari ya. Mohon izin Pak. Ya. Boleh bertanya? Siapa nama kamu? Perkenalkan, nama saya Alki Sipoluda Pak. Siapa? Alki Sipoluda. Oke, siapa? Aki, Akap, apa yang ditanyakan? Mengenai tentang paradigma administrasi publik dengan yang disampaikan oleh tadi Bapak, mengenai ini bagaimana kami selaku mahasiswa program studi administrasi publik ingin bertanya cara pendekatan mahasiswa terhadap administrasi publik, poin-poin pendekatan mahasiswa terhadap administrasi publik. Mungkin itu. Oke, satu lagi dari kaum perempuan. Izin bertanya Pak. Ya. Bagaimana pengaruh New Public Management terhadap reformasi anggaran di sektor publik? Oke, bagaimana pengaruh New Public Management NPM ya? Terus terhadap reformasi anggaran di sektor publik. Terhadap reformasi anggaran di sektor publik. Oke, baik, terima kasih. Ini cukup ya pertanyaan yang baik dari Alki. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana pendekatan mahasiswa dalam rangka pergeseran publik. Nah, kalau kalian pada hari ini disodorkan dengan teori pengantar publik ini adalah pendekatan mahasiswa, berarti sekarang adalah mahasiswa harus betul-betul memahami tentang digital atau teknologi. Ya makanya sekarang pendekatan mahasiswa dalam rangka menghadapi administrasi publik ini adalah kuasai digital, teknologi, manfaat. Pendekatannya bagaimana mahasiswa menguasai yang berkaitan dengan teknologi. Makanya teknologi digital ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh mahasiswa. Karena apalagi hari ini ke depan, ya, kalau pelayanan publik berbasis elektronik, ya kalau dulu kan sudah lama, sudah 5 tahun ke belakang, yang disebut dengan e-government. Ya, e-government itu adalah elektronik pemerintahan. Bagaimana pemerintah melayani. Nah, nanti itu tidak akan misalnya man to man, ya, pelayanan itu, tetapi mungkin saja berbasis teknologi.
Itu salah satu yang terakhir. Yang kedua, pertanyaan dari Saudari Hilda, yaitu bagaimana paradigma NPM berarti ya, New Public Policy terhadap apa tadi? Reformasi anggaran ya. Nah, di sini adalah dalam NPM itu, kalau saya baca dalam sebuah teori ekonomi, bagaimana membangun perusahaan ini adalah besar keuntungan, kecil pengeluaran, gitu kan? Nah, pemerintah pada masa ekonomi teori tidak berpikir yang lain-lain, tetapi berpikirnya bagaimana seefisien mungkin di dalam memberikan plan kepada masyarakat. Maka anggarannya itu dibatasi. Ya. Berarti cuma dalam zaman dulu mah jarang yang disebut dengan bansos, bantuan sosial. Kalau sekarang itu bansos itu kan diperbesar, ya ratusan triliun itu bansos. Nah, di dalam pelayanan dengan NPS berbeda dengan NPS. Kalau NPS itu kan tergantung masyarakat. Masyarakat menginginkan, ya terpaksa pemerintah itu harus memberikan pelayanan. Berbeda dengan NPM. Kalau NPM itu dibatasi anggaran. Kalau di NPS itu lebih baik, jadi lebih diperbesar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa diperbesar juga. Bansos sampai besar-besar juga nggak apa-apa. Karena keinginan masyarakat. Karena dalam pelayanan ke masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka seorang pemimpin itu adalah al-imam khadimul ummah. Pemimpin adalah pelayan masyarakat. Maka senantiasa pemimpin itu harus betul-betul melayani kepada masyarakat. Harus sepuas mungkin. Ya, maka tadi yang dikedepankan value people, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Serving not selling. Serving not selling itu adalah melayani daripada mengendalikan. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, layani. Itu dalam teori. Paham kira-kira? Oke, baik, terima kasih pertemuan pada kali ini. Cukupkan di sekian, sampai di sini dulu. Nanti kita bisa lanjut dalam pertemuan berikutnya. Ya. Akhir kata dari saya, ya, selaku dosen pengampu pengantar administrasi publik, sampai di sini kita bisa disambung dengan hari-hari berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.